Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Show TV Purwokerto, siap menghibur kalian, selalu pikir jalan bersama dengan Salim Channel. Siap menghibur kalian dan juga untuk mengajak kalian untuk bertadabbur diri melalui alam semesta ini yang penuh dengan teka-tekinya. Tentu dalam setiap keseharian kita mengalami video meskipun terlihat di kamera ataupun tidak di kamera secara live ya. Tetapi di balik semua itu ada sebuah pesan cinta yang tanpa kita sadari dalam kesehariannya. Dan pada hari ini kita akan mengalami apa kira-kira di dalam pegunungan sana. Tonton sampai selesai, jangan sampai terjebak, jangan sampai kemerungsung. Ya, Yuk. Wow, luar biasa. Tak dulu nih, licin, jalurnya licin. Ya makanya itu. Alhamdulillah sampai juga di atas. Wah, yuk lanjut lagi yuk. Handphone saya mana? Oh ini nih, oke. Oke teman-teman, yuk kita untuk bervakansi lagi. Aduh, ini dalam nih, bervakansi ke jalur sungai ya. Nah disinilah ya lokasi yang dimaksud orang-orang, tapi nggak tahu di belah mananya. Tapi kita kan selalu terus hingga pusatnya, ke pusat sungainya, pusat dalam diri kita. Katanya disinilah yang diceritakan orang-orang tadi. Yuk, tenang dulu. Nanti dulu nih ada suasana yang ini nih. Wih, semakin menanjak terus. Alhamdulillah. Ya, nah di sini tuh lebih lega nih. Di sini lebih luas ya. Ini luasnya ini teman-teman ya. Luasnya suasana di sini ini Tuhan sedang berbicara, sedang berbisik-bisik pada kita melalui penciptaannya ini, yaitu apa? Mengajak kita untuk memberikan ruang. Memberikan ruang dulu, jangan terburu-buru. Nanti karena ini apa? Ruangan ini padat. Kalau nggak diberikan ruang, nanti akan penuh dan mudah meledak, mudah marah-marah. Yuk, kita tetap setel mesinnya dengan stabil ya. Mesinnya disetel dengan stabil, jangan digeber-geber, nanti cepat panas, nanti cepat rusak. Mesin apa? Mesin hatimu yang selalu marah-marah, digeber-geber terus. Yuk, tenang, yuk. Pilih dah. Waduh, kayak ini dalam nih. Dalam ini. Lihat dulu. Kira-kira berani ke sana enggak? Tuh kan. Harus melalui ini dulu. Yuk. Insya Allah beranilah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini mikir telet basah nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tak dulu. Alhamdulillah. Aduh, sini. Aduh.
Sini. Iya. Ya makanya tuh ya hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nanti dulu. Hati-hati. Ini licin jalannya. Tuh. Dalam lagi ketilem. Aduh. Astagfirullah. Tetap hati-hati ya, tenang ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Hati-hati Mo. Jangan ketilam. Jangan ketilam sih. Sini. Kagian. Nah. Aduh. Bisa. Ya Allah, hati-hati. Tetap optimis ya, meskipun keadaannya seperti ini, harus tetap semangat. Karena ini bukan perjalanan biasa nih. Iya Yuk. ini. Sini. Ya. Alhamdulillah. Wah, sampai nih di puncaknya nih. Ya Allah. Sini yuk. Alhamdulillah. Jadi kita sudah di puncaknya ini, mungkin sampai di kawahnya di puncak gunung ini, tapi airnya di lelahnya ini nggak panas nih, adem. Yuk. Tuh kan di gunungnya itu tuh masih tinggi. Kita sampailah di pusatnya tuh, di puncaknya sana. Tapi nanti sungainya sampai sana, nggak di kawahnya, nggak. Kena coba sini. Ini apa ini? Punten. Kayak mirip Lotung. gorila. Ngapain itu? Punten. Maaf. Punten, Mbah. Maaf. Assalamualaikum. Tapi diem baik. Diem baik. Mungkin lagi. Mbah. Mungkin ini gorila yang sengaja seperti ini, atau memang gorila yang sudah mati mungkin nih. Udah kalian aja yuk. Tenang aja. Tenang aja. Assalamualaikum. Iya. Waduh. Ini tertutup menurut ini nih. Daun-daun ini. Aduh. Assalamualaikum. Punten. Ada orang tadi. Kayak melihat orang tadi deh. Wah. Kayak orang di situ. Kesini aja yuk. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Punten. Tadi yang melihat orang di sini duduk loh. Di sini nih. Punten. Assalamualaikum. Sampai serem banget gini. Tenang aja. Assalamualaikum. Punten. Hingga ke pusatnya ini nanti. Wah. Ini pantas-pantasnya jadi orang ini ya. Tempat pertapaan nih. Kita yang mana ini? Takutnya kesasat. Udah, kiri aja dulu yuk. Nanti kalau misalnya enggak ini kita ke sini lagi. Yuk. Berarti sini tuh, gunung udah besar gunungnya tuh. Ya kan? Yuk. Assalamualaikum. Punten. Takutnya ambruk tuh.
kayak mereng ke sini. Ya kan? Tuh, beda suaranya. Yuk, sini yuk. Assalamualaikum. Apakah kita mampu ke sini nih? Mau jalur seperti itu tuh, berungkut pisang. Mampu nggak? Mampu nih ya. Nggak apa-apa lah, kita optimis saja. Yuk. Eh, ini ada goa. Hah? Goa? Ya ini. Wih. Tadi dulu. Apakah melalui jalur ini gitu nih, sungainya ini nih? Assalamualaikum. Tapi rapat. Rapat. Tuh. Iya iya. Rapat kayak Jono ini ya. Aduh. Tapi itu bocah bukan? Itu kayak bocah ini. Nih. Bocah jiplong ini ya. Apa ada jalur lain nggak? Coba yuk. Kita dulu cek dulu ke sini. Makanya pengen masuk ke sini. Coba sini. Hah? Ada orang. Ya. Ayo ayo ayo. Ini. Ini ada orang nih. Assalamualaikum. Punten. Pak. Mas. Assalamualaikum. Punten. Dia lagi tertidur atau mungkin sedang apa ya namanya ini meditasi ini bawa ember ini. Nyari ikan apa ini ya? Apa orang nyari ikan? Mancing ini ya? Apa kita bangunin aja? Tapi takutnya ganggu. Iya. Atau yuk kita lanjut aja yuk. Kita lanjut aja perjalanannya, jangan ganggu orang ah. Iya ya. Ada suaranya. Iya Pak. Kau panggil saya? Maaf. Kira tadi lagi tidur, maaf. Iya. Maaf, Bapak siapa? Oh saya Tarto. Saya dari Cilacap Pak. Bapak kok ada di sini? Padahal ini tinggi banget loh Pak. Sendirian di sini. Oh, maaf. Bapak ini lagi apa namanya ini? Bertapa gitu maksudnya. Tirakat. Baik, alhamdulillah. Bapak di sini, padahal jalannya susah. Bapak sendirian Pak. Bapak asalnya dari mana? Oh, berarti bukan dari Jawa, bukan? Bukan di tanah Jawa ini. Bapak kok jauh-jauh ke sini Pak? Iya, maaf ya Pak ya, tadi saya sempat ganggu jenengan. Karena bertemu jenengan, saya boleh bertanya sebentar ya Pak ya. Bapak udah berkeluarga belum? Belum. Oh Bapak tentara, katanya anggota, bener tentara kan? Tapi belum berkeluarga. Nah terus, Bapak di sini berarti lagi libur atau gimana Pak? Kenapa nggak ini Pak, maksudnya gini Pak, kan mengapa Bapak ditinggalkan pekerjaannya hingga sampai seperti ini Pak? Iya, iya. Ini ya, ini dari luar pulau Jawa maksudnya datang ke sini. Sebelum ke sini itu ke tempat orang tua, maksudnya orang tua itu orang pintar gitu ya Pak ya. Ya, terus diberi wejangan untuk tidur di kolong, makan di kolong gitu maksudnya. Nah, yang dimaksud kolong ini harus di alam gitu maksudnya. Oh, di kolong ini maksudnya Bapak sengaja tidur di sini kolong ini.
di kolong batu ini. Nah, terus selama ini Bapak sudah mendapatkan ini petunjuk belum Pak? Sudah berapa lama sih Pak? Udah lama juga. Gini Pak. Iya. Oh, baik. Jadi Bapak ini mendapatkan wejangan dari seorang pinter, gampangnya itu orang tua lah ya, untuk tidur di kolong, makan di kolong di alam. Dan bahasa Jawanya itu turulongan madanglongan gitu kan. Nah terus jenengan sekarang ritual di sini dan selama ini belum mendapatkan apa-apa tapi tetap menunggu. Nah, baiklah, gini aja. Ya siapa tahu bisa menjadikan petunjuk buat jenengan, maksudnya mudah-mudahan ini pembelajaran. Memang harus dialami ya. Jadi orang tua itu memberikan sebuah bahasa teka-teki buat jenengan, bahasa Sanepa, bahasa Kias, bahasa Siloka untuk tidur di kolong, makan di kolong, bahasa Jawanya itu turulongan, madanglongan, ya. Mungkin maaf sih ya, itu sebuah erang-erang yang dikaji lagi, dijabarkan lagi. Yang dimaksud itu untuk mengurangi makan, mengurangi minum, maksudnya tidur, ya. Jadi jangan kebanyakan makan, jangan kebanyakan tidur. Itu turu longan, turu di elong, makan di elong. Jadi jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan makan di alam, maksud dialami. Terus ada lagi itu kampilan cengkir, dikenceng pikirannya. Jadi harus sabar, maksudnya mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi petunjuk. Pertama sabar itu memberikan ruang, kolong itu ruang, ya, memberikan ruang pada diri sendiri, pada hati kita. Jangan terburu-buru, jangan mendikte alam, jangan mendikte Tuhan dengan cara kita. Insya Allah akan diberikan keajaiban, akan diberikan jawaban doa-doa jenengan, maksudnya. Iya, iya mungkin maksudnya seperti itu ya. Kolong itu ruangan, kita kasih ruang pada diri kita, batin kita. Jangan mendikte, jangan memaksa. Yang kedua itu tadi untuk jangan kebanyakan makan, nanti penuh. Jadi akhirnya pikirnya tidak cerdas, jangan kebanyakan tidur juga menjadi malas dan tidak bisa mencerna sebuah bahasa-bahasa yang disampaikan melalui petunjuknya. Iya, iya, iya sama-sama. Iya. Jadi selama ini jenengan belum nikah-nikah, mungkin tujuannya itu ya. Tujuannya untuk iya. Ini ditolak oleh berbagai wanita katanya. Ditolak berbagai wanita, terus lagi rezekinya pun susah. Nah, ini hanya sebuah petunjuk saja, mudah-mudahan bukan untuk menggurui juga. Mari karena kita sama-sama manusia untuk saling mengisi, maksudnya gitu. Mungkin juga ini karena permintaan jenengan yang tanpa kita sadari. Ditolak wanita, rezeki susah itu permintaanmu tanpa kamu sadari. Pikiran bawah sadarmu mengatakan nggak mungkin, ya, nggak mengizinkan, sama halnya memblokir rezeki sendiri, ya. Masih ada rasa khawatir atau bagasi-bagasi emosi dalam diri kita yang harus kita lepaskan, kasih ruang, lepas gitu maksudnya. Maaf, iya. Ini maaf, bukannya menggurui, maaf ya, hanya ini ya, iya. Uh-uh. Disuruh beli minyak sama orang tua itu, berapa harganya? 5 juta. Untuk apa itu? Untuk sarana ritual. Oh, ini Pak, maaf. Kita jangan selalu melihat dari sisi buruknya, ya. Lihat dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi orang tua itu sedang melatih jenengan untuk bisa mengalirkan, ya. Untuk bisa mengalirkan apa yang kita punya. Misalnya untuk itu supaya licin, minyak itu licin. Kita pun licin sebagai media penghantar. Licin apanya, kita licin kotorannya lepas, dan licin rezekinya datang ke sini, itu sebagai bahasa kiasnya gitu mungkin.
Harus ikhlas. Kita harus jangan berpikir negatif dulu, ikhlas supaya kita pun diberikan yang baik, diisi yang baik. Iya. Ini sih hanya dari pengalaman kita yang selama ini datang ke gua-gua, maksudnya ada petunjuk elang-elang ya seperti itu. Iya sama-sama. Iya. Iya. Baik-baik. Jangan mau pulang kah, Mas? Iya sama-sama iya. Iya. Ya udah kalau begitu saya pulang dulu ya Mas ya. Iya sama-sama. Ya nanti datang aja mau coba pulang, mampir aja ke rumah orang tuanya atau gurunya untuk direstui. Mudah-mudahan kedepannya itu berhasil. Tetap ikhlas saja, jangan berpikiran yang negatif-negatif terus. Pertama apapun itu dari diri kita sendiri, kalau kita mengizinkan, yakin pasti mewujud ya, bukan dari dokter, bukan dari dukun, bukan dari siapa, kita optimis. Oke ya Mas ya, pulang dulu ya. Oke, assalamualaikum ya. Yuk kita pulang yuk. Lanjut lagi ke atas lagi ya. Namanya privasi lah. Iya. Yuk. Masih jauh. Nekat. Pesan cinta lagi, ini pesan kan cinta ketemu lagi. tulnya ya. Jadi Iya, betul. apa yang dialami itu mengandung sebuah pesan cinta bila kita menyadarinya. Iya. Ya. Apa kira-kira pesan cinta tadi? Pesan cintanya. Ya, jadi orang tadi adalah orang yang terjebak dalam rasa gembrung-sungnya yang selalu menggeber-geber dirinya sendiri, menggeber-geber rasanya sehingga panas sendiri, tidak pernah memberikan ruang, ya, dan tidak pernah mengalirkan sesuatu apapun sehingga nasibnya itu terjebak di situ, ya, tidak bisa mengalir ke cinta murni tanpa batas itu. Selalunya panik, waspada, apa itu ya? Nah itu dia. Yuk kita lepaskan sesuatu yang bukan diri kita. Khawatir adalah bukan diri kita, panik bukan diri kita, ketakutan pun bukan diri kita. Tuh. Yuk kita tanpa batas leluasa, insya Allah akan mewujud apapun yang kita inginkan. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kalian maksud, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, cipar-cipur, amin, dan terlaksana semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, cipar-cipur.